Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wa lil muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi idnik. Innaka tahdi man tasha ila siratil mustaqim. Ya, sebelum kita melanjutkan, kita sedikit mau memotivasi kenapa pelajaran fikih ini sangat penting. Ya, kemarin di Masjid Al-Kautsar sudah kita sebutkan ininya, di antara beberapa alasan dan sebabnya. Karena seseorang ketika dia tidak tahu izamu syai'in la ya'rif qadrahu, ketika dia tidak tahu tentang mulia dan agungnya sesuatu, dia tidak akan tahu kadar tersebut. Ibaratkan seperti seekor himar yang dia itu yahmilu asfara, yang dia itu membawa kertas-kertas berharga ilmu di atasnya, tetapi dia tidak paham. Atau himar yang dia mengangkut emas dan perak, dia tidak tahu apa yang diangkutnya. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau itu ditanya dengan ukhtuhu, dengan saudarinya, ya, kenapa engkau itu mempelajari bahasa Arab selama ini, sampai selama waktu yang 20 tahun ini. Jadi beliau itu mempelajari bahasa Arab, disebutkan dalam riwayat Khatib Al-Baghdadi, itu 20 tahun, ya, di Bani Huzail. Bani Huzail itu originalnya Arab di zaman itu. Padahal Imam Syafi'i itu seorang Quraisy, ya, seorang Quraisy yang dia nasabnya bertemu dengan Rasul SAW di kakek yang keempat. Berarti dia lisannya itu betul-betul lisan Arab, keluarganya keturunan Arab asli. Sedangkan dia bersusah payah belajar bahasa Arab 20 tahun lamanya. Berarti bahasa Arab urgen sekali. Ditanya kenapa, alasannya, dia katakan isti'anatan lil fiqh. Dia katakan agar membantu untuk bisa memahami fikih, karena fikih itu pada hakikatnya adalah fahmul kitabi was sunnah, memahami kitab dan sunnah. Ya, ketika kita mengatakan kita beragama itu harus melalui pemahaman kitab dan sunnah dengan pemahamannya salaf, maka fikih inilah sudah kebanyakan pembahasannya. Ya, jadi karena dalil itu mabahithuhu, pembahasannya itu ada 3. Ya, intinya ada 2. Ya, kalau diperinci lagi ada 3. Intinya ada 2. Yang pertama, qisasun wa ibar, kisah-kisah dan ibrah-ibrah tentang umat-umat terdahulu atau kejadian yang akan datang, huru-hara yang akan terjadi. Ya, itu yang pertama, isi Al-Qur'anul Karim. Yang ini bisa dilakukan oleh semua orang yang dia bisa tahu terjemahnya, meskipun tidak paham bahasa Arab. Itu bisa dilakukan semua siapapun. Yang penting dia punya akal, dia baca Al-Qur'annya, terjemahnya dia baca, dia bisa memahami. Ya. Ini butuh tadabbur, ya. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Tidakkah mereka tadabbur Al-Qur'an itu? Yang ditadabburi itu ayat-ayat yang pertama ini, yang qisasun wa ibar, kisah-kisah dan ibrah-ibrah, untuk menjadi pelajaran bagi kita. Yang kedua, tentang ahkam, ya, ahkam wasyara'i', hukum-hukum dan syariat-syariat yang berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, ya, dan hukum-hukum turunannya. Jadi dalil-dalil itu di Al-Quran dan hadis, intinya 2 ini. Yang kedua ini tidak bisa dipahami kecuali oleh para mujtahid saja. Ya, selainnya dilarang. Ya, dilarang karena apa? Potensi gagal fahamnya lebih besar dibandingkan benarnya. Kalaupun benar biasanya kebetulan. Ya, karena dia butuh ilmu alat, bahasa Arab paling intinya. Kedua usul fikih, ketiga usul hadis. Ya, maka apa? Maka para ulama itu sangat
antusias mempelajari bahasa Arab sampai Imam Syafi'i sekelas beliau itu 20 tahun. Kenapa? Untuk memahami fikih. Ya. Kenapa? Karena inti di Al-Quranul Karim selain yang pertama yaitu tentang kisah-kisah adalah fikih, ya, tentang hukum, ya, tentang hukum. Karena hukum itu bicara tentang ahkam taklifiyah, hukum berkaitan dengan Bani Adam. Ya, selagi dia Bani Adam, dia berakal, maka dia punya kewajiban. Ya, seluruh gerak-gerik kita itu ada hukumnya. Ya. Kalau kita ditanya, ngupil itu Rahmat, ada hukumnya enggak? Hah? Ada enggak? Buang angin, ada hukumnya enggak? Hah? Buang ingus, ada hukumnya? Semua yang berkaitan dengan gerak-geriknya Bani Adam itu ada hukumnya. Tidak ada yang tidak. Karena itu bagian masuk dari ranah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah semuanya berlaku, tidak terbatas. Sedangkan apa? Sedangkan takdir Allah yang berkaitan dengan Bani Adam itu ada kaitannya dengan hukum. Ya, ngupil mubah. Ya. Tapi kalau dia ngupil kasih orang beda hukumnya kan? Ya. Buang angin mubah. Kalau di dalam masjid haram hukumnya. Di dalam masjid haram hukumnya. Ya. Tapi kalau meludah di kitab fikih ada, di muqaddimah ada, di sini tidak ada. Muqaddimah Hadramiyah ada. Meludah itu mubah hukumnya. Tapi kalau di dalam masjid, ya, maka dia meludahnya dibolehkan hanya kondisi tertentu. Dia meludah di masjid, ya, hadap kiri. Itu kan ketika ada gangguan waswas syaitan, ya, dan seterusnya. Ya. Antum pernah nunggu di parkiran, ada motor banyak, antum duduk di motor orang kan? Biasanya kan kalau kepanasan capek kita duduk di motor orang, santai kan? Ya, apa hukumnya itu? Boleh atau tidak? Hah? Di dalam fikih dibahas, itu masuk bab ghosab, mengambil hak orang lain bukan dengan maksud untuk menguasai, mengambilnya menjadi hak miliknya, tetapi untuk menguasainya. Di antara contohnya, kita naik di kasur orang lain tanpa izin atau tidak ada izin dari orang tersebut. Sama dikiaskan dengan masalah naik di atas motor orang tidak ada izin, itu masuk ghosab. Ya. Nah, ghosab itu masuk dosa besar. Jadi apa? Jadi masalah fikih itu berkaitan dengan seluruh tindak tanduk kita, aktivitas kita. Nah, jadi kalau punya 3 istri, 1 atap, boleh tidak? Boleh. Hah? Boleh. Ya harus belajar, ada hukumnya, ya, ada hukumnya. Nah, itu apa itu? Itu karenanya ketika kita lihat kenapa Imam Syafi'i itu belajar sampai 20 tahun bahasa Arab itu, karena saking kadar fikih itu seperti itu, ya. Jadi tidak bisa beliau cuman sekedar 2 tahun daurah, 3 tahun, ya. Lagi yang sebulan, ya, sebulan keluar jadi mufti Syekhul Islam, ya. Jadi tidak bisa. Jadi orang yang dia itu meremehkan perkara hukum-hukum itu, udahlah, tidak usah terlalu dianukan itu, jangan terlalu apa istilahnya, iya. Tidak bisa seperti itu, ya, tidak bisa. Ya, agama ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Tidak apa-apa, ini motivasi sedikit. Ketika Imam Malik ditanya satu masalah, Imam Malik itu berpikir, ya, berpikir dia tidak langsung menjawab, berpikir dulu. Langsung orang yang bertanya ini mengatakan, ya Imam, ya wahai Imam, ya, alaysa hadza sahl, bukankah ini masalah mudah? Ketika dengar ucapan tersebut, Imam Malik itu langsung keringat dingin dia, keringat dingin pucat, ya. Wa atraqa ra'sahu, kemudian tunduk Imam Malik. Ya, coba lihat, mendengar satu kalimat itu Imam Malik itu langsung pucat, keringat dingin, kemudian bercucuran keringatnya, ya. Dia katakan, ya fulan, wahai orang ini, dia bilang, ya, alaysa rabbuna, bukankah Rabb kita telah berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, ya, wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna, kami,
sanulqi akan memberikanmu qaulan tsaqila, ucapan yang berat, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an itu adalah qaulan tsaqila, sesuatu yang berat, bagaimana Anda mensifati agama ini mudah? Ya, maksudnya menjawab pertanyaan itu kan tinggal jawab aja, mudah. Bagaimana? Ya. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Rabbul Alamin? Ya, kita katakan halal, haram, tidak boleh ini. Itu semuanya apa? Pertanggungjawabannya kelak. Ya. Oleh karena seorang ulama sahabat yang paling banyak hadisnya siapa? Paling banyak sahabat hadisnya Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya. Beliau itu pernah fatwa, ditanya orang, kemudian dia jawab karena dia sudah banyak hadisnya, dia jawab langsung. Setelah itu orang tersebut pergi pulang. Abu Hurairah setelah beberapa saat setelah itu dia ingat sebuah riwayat, yang riwayat tersebut jawaban yang benar mestinya, yang dijawabnya salah. Dia cari lagi orang itu, telusurinya, tidak dapat, carinya ke pasar, keliling, tidak dapat. Jadi di pasar dulu itu ada tempat azan, tempat orang informasi sesuatu dan seterusnya. Naik beliau. Kemudian dia teriak di pasar itu. Dia bilang, "Ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, siapa yang menemukan si fulan bin fulan, dia mendengar jawaban dari Abu Hurairah tentang ini dan itu, ketahuilah bahwasanya aku telah rujuk. Itu jawaban yang keliru." Ya, itu jawaban yang keliru. Aku mengaku keliru. Dan aku mohon ampun kepada Allah, ya, karena tidak ada sudah orangnya. Dia sampaikan itu. Setelah itu Abu Hurairah berbulan-bulan tidak fatwa, ya. Setelah itu berbulan-bulan tidak fatwa, ya. Ditanya tidak, dia tahu tapi dia diam karena dia menyesali perbuatannya kemarin itu, ya. Satu masalah saja, ya. Kenapa? Karena satu masalah ini kalau dinukil kepada penduduknya, tersebar kesalahan itu, tidak bisa sudah ditarik. Ya, habis itu tersebar yang banyak tadi, menyebarkan ke generasi berikutnya sampai kesalahan terus terjadi. Nah sekarang kenapa banyak perselisihan, ya kan? Huru hara banyak, apalagi di medsos, ya, debat kusir luar biasa, mujtahidnya banyak sekali, ya, mujtahid karbitan semua itu yang tidak paham tentang masalah pertanggungjawaban di hadapan Allah itu karena mereka tidak paham tentang beratnya berbicara agama, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal absara wal fuada kana ulaika anhu mas'ula, ya. Jangan kalian bicara ma laysa laka bihi ilm, yang kalian tidak punya ilmunya, ya. Yang kalian tidak punya ilmunya, ya. Karena dalam segala sesuatu, apalagi syariat, itu butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Maka inna sam'a, pendengaran, kemudian absar, penglihatan, dan isi hati, semuanya itu akan ditanya, ya, akan ditanya. Tidak mudah, ya, tidak mudah. Oleh karenanya ada seorang ulama, ya, sampai sekarang masih hidup, namanya Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti ini diantara ulama yang masya Allah, anak kagum dengan beliau lah, ya, salah satu ulama yang diberikan taufik dia di zaman sekarang. Beliau cerita, dia waktu belajar fikih, dia belajar mazhab negerinya, mazhab Maliki, karena beliau dari Syinkit, ya, Afrika, Mauritania, Afrika Selatan. Beliau itu sudah hafal mungkin hadis, ayat Al-Quran itu sejak usia 7 tahunan, ya. Bapaknya ulama, Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti, ya, ulama besar bapaknya itu, karena pernah mengajar juga dijadikan rujukan di Madinah sebelum zamannya Syekh bin Baz rahimahullah sebelumnya, ya. Maka ada temannya ini satu lettingnya, dia bilang, saya ngapain cuman belajar satu mazhab, ya, mazhab Maliki, saya tidak akan puas dengan itu. Saya akan belajar setiap satu masalah, saya akan kaji dengan 4 mazhab yang ada. Jadi pokoknya satu masalah haid berapa banyak, maksimalnya 15 hari. Oh, dalam mazhab lain sekian, saya akan kaji itu satu persatu, dalilnya yang paling kuat yang mana. Dia bilang itu tidak dipakai oleh ulama kita, ya.
dinasihati oleh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti waktu itu masih jadi murid, itu tidak dipakai oleh ulama kita, ya. Ulama kita turun-temurun seperti ini. Dia bilang, enggak, saya enggak puas, saya harus membandingkan mazhab-mazhab yang ada. Akhirnya dia bilang, ya sudah, kalau kamu seperti itu ya sudah, tidak apa-apa, itu jalanmu, ini jalan kami. Jadi berjalannya waktu setahun, 2 tahun, 5 tahun, orang tersebut tidak muncul lagi karena dia sudah tidak melanjutkan pelajarannya. Dia sudah fatwa, sudah ngajar, ya, sudah fatwa ke mana-mana karena dia merasa banyak sudah ilmunya ini. Ketika itu ada sebagian orang penuntut ilmu yang mengatakan, wahai Muhammad, namanya Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti, wahai Muhammad, kenapa engkau tidak ngajar? Kenapa engkau tidak fatwa? Ya, keilmuanmu sudah diakui, ya, kecerdasanmu tidak perlu diragukan. Sehingga dia konsultasi ke bapaknya, Syekh Muhammad Amin Mukhtar Asy-Syinkiti. Dia bilang, wahai bapakku, sungguhnya engkau tahu bagaimana semangatku dalam menuntut ilmu, perjuanganku dalam menghafal, dan engkau tahu bagaimana kekuatan hafalanku dan bagaimana baiknya pemahamanku. Ya, masalah-masalah yang ditanyakan itu kebanyakannya saya tahu, dia bilang. Ya, orang-orang ini berkata saya sudah layak. Ya, kapan waktunya saya ngajar dan saya berfatwa? Bapaknya bilang, wahai anakku, dia bilang karena si fulan itu dia sudah melakukan ini dan itu, maksudnya sudah ngajar dan sudah fatwa. Ya, yang sama satu lettingnya tadi. Maka bapaknya ulama ini, dia bilang, anakku, biarlah Allah yang mengangkat derajatmu, Allah yang mengeluarkanmu ke manusia, jangan manusia yang mendorongmu. Ya, tunggu waktunya. Ya, sekarang engkau belum matang, kata beliau. Ya, jangan, sabar. Katanya beliau itu, setelah mendengar ucapan ayahku, sabirtu, aku bersabar, menahan diri, tidak mengajar, terus belajar saja, tidak berfatwa. Berapa? Dia katakan 15 sanah, 15 tahun saya sabar, katanya. Jadi sejak ucapan itu saya tidak pedulikan orang-orang, saya terus belajar selama 15 tahun. Ya, saya tambah lagi belajar saya 15 tahun. Setelah itu ayahnya meninggal, saya gantikan posisi ayah saya. Ya, orang-orang datang minta fatwa, saya ngajar. Ya, saya sesuai dengan mazhab Malik. Ya, karena dia memang mazhab negerinya. Ya, karena memang mazhab yang ada itu di setiap negeri ada. Ya, negeri ada. Kayak di Saudi mazhab Hambali. Ya, dan seterusnya. Setelah itu teman saya yang dulu itu belajar fikih perbandingan mazhab, dia datang dan dia bertanya arsatul masail, masalah yang sangat mudah, katanya. Dia tanya, dia tidak tahu jawabannya. Saya pun kaget, katanya. Saya pun kaget mendengar pertanyaannya. Kok pertanyaan seperti ini ditanyakan oleh seorang yang dia belajar banyak mazhab seperti itu? Ya, mestinya dia lebih paham, tapi dia tidak tahu dia jawabannya. Sehingga dia bertanya kepadaku. Kemudian aku jawab, dia pergi. Kemudian aku masuk rumah. Wa tadzakkartu qaula abi, dan aku ketika itu menangis. Aku ingat ucapan ayahku dulu. Ya, dulu ucapan ayahnya, jangan kamu gegabah, belum matang, tunggu, sabar, belajar dulu. Ya, maka aku ingat ucapan ayahku dulu, nasihatnya kepada aku. Ya, artinya apa? Para ulama itu mereka menuntut ilmunya bukan sekedar ya hadir, nggak tahu apa yang mau dikaji, terus kemana ilmunya, bukan seperti itu. Mereka belajar memang paham bahwasanya ilmu ini adalah warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Nabi SAW mengatakan, innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama. Nabi tidak mewariskan dinar dirham, innama warathul ilm. Yang diwariskan itu ilmu. Sehingga ketika kita paham, ya coba kita bayangkan sekarang, Rasulullah itu bagi warisannya. Bayangkan Rasulullah sekarang membagi warisannya. Kemudian kita lihat aja, biasa aja. Ya, perkara biasa. Ya. Rugi orang yang tidak mengambilnya. Rugi sekali. Ya, rugi sekali. Makanya Nabi SAW menutup, faman akhadhahu, siapa yang mengambil warisanku, warisan Nabi itu, faqad akhadha bihadzin wafir, maka dia sudah mengambil bagian yang banyak. Ya, bagian yang banyak. Orang kalau warisan, dia mau dapat sedikit atau banyak?
Ya, sampai perang saudara. Ya, gara-gara apa? Gara-gara dunia. Ini warisan Nabi SAW, ini manfaatnya untuk sampai di akhirat. Ya, bagaimana kita tidak semangat dengan mempelajari hukum-hukum yang sudah dijelaskan para ulama kita, kemudian dari generasi ke generasi para ulama kita itu habis-habisan ya waktunya untuk masalah ini. Ya, oleh karenanya Imam Syafi'i itu pernah dia mengembara mencari satu hadis di perjalanan karena berbulan-bulan dan sangat panas, dia kencing darah, kuku-kukunya lepas. Ya. Jadi kalau di Timur Tengah itu, ya, Pak Haji pernah di sana. Kalau daerah padang pasirnya dari atas panas, dari bawah panas, anginnya pun panas. Ya, jadi kalau di Yaman itu pakai penutup ini, kayak ninja jadinya, karena panas anginnya. Ya, kalau musim panas. Ya, kalau musim dingin, dingin sekali. Ya, musim dingin, kadang air keran aja ndak jalan, beku di dalamnya. Ekstrim. Ya, kayak kita ini masya Allah lah. Ya, jadi karena perjalanan jauh panas, Imam Syafi'i kencing darah, kemudian kuku-kukunya lepas dia. Imam Syafi'i mengatakan, la yunalul ilm birahatil jasad. Tidak didapatkan ilmu ini dengan badan yang santai-santai. Ya, badan santai-santai, tidur-tiduran, nggak mau menghafal, ya nggak bisa. Ya, jadi apa? Jadi mempelajari fikih itu mulianya luar biasa. Karena itu para ulama ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna asyaddal balaa al anbiya. Orang yang paling dia diuji oleh Allah itu siapa? Para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Kalau ditanya yang semisal nabi itu siapa ya? Ulama, ya. Kemudian yang semisal ulama, yang semisalnya para penuntut ilmu diuji. Ya, bukan mudah ujiannya, mau pergi anak nangis. Aduh, anak ini gimana ini? Ya, diuji itu. Ya, diuji. Syaitan itu datang, bukan syaitan yang abal-abal. Syaitan yang senior-senior datang ini kalau orang menuntut ilmu itu. Yang dia itu sudah sejak zamannya Nabi Adam sudah daurah dia. Tahu sudah seluk-beluk kita itu, dibisiki kita. Ya. Ya, seperti itu. Jadi karena tahu bahwasanya syaitan itu asyad khaufan min alimin wahid, ya, akthar min alf abid. Ya, syaitan itu disebutkan di Manzumah Az-Zubat, ya, bahwasanya syaitan itu lebih takut dengan seorang yang alim berilmu dibandingkan berapa? Dibandingkan 1000 ahli ibadah. Ya, kenapa? Ahli ibadah itu dia masya Allah, dia ibadahnya masya Allah lah. Ya, khusyuknya, nangisnya bagus, dibutuhkan. Tapi kalau tanpa ilmu, syaitan suka ini. Ya, syaitan suka. Ya, jadi karena tanpa ilmu syaitan suka. Kenapa? Karena ada dari Rasul SAW itu orang yang dia beramal tanpa ilmu la yuqbal, tidak diterima. Tidak terima. Jadi dia itu sia-sia, capeknya saja. Dia menyangka diterima. Tapi kalau seorang yang berilmu, dia meskipun mencukupkan dengan sholat yang wajib saja, dia tidak pernah sholat sunnah, dia sholatnya yang wajib saja, dia puasanya yang wajib saja, zakatnya yang wajib saja, birrul walidain yang wajib saja, yang sunnah-sunnah tidak dilakukan, maka apa? Maka dia tidak berdosa sama sekali. Ya, karena itu ada sahabat datang, dia bilang, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu amalan, ya. Ya Rasulullah, kalau aku mencukupkan dengan sholat wajib, kemudian puasa wajib, kemudian haji yang wajib, saya tidak menambahnya, apakah aku akan masuk surga? Rasulullah mengatakan, ya, masuk surga. Ya, kalau begitu ya Rasulullah, aku tidak akan menambahnya. Pergi sahabat tersebut, dia tidak mau ribet gitu, nah. Karena di syariat di zaman dulu diajarkan sunnah siwak, sunnah ini, kebanyakan menurutnya. Jadi saya cukupkan yang wajib saja. Masuk surga dan Rasulullah, wajib saja masuk surga. Ya. Pergi sahabat tersebut, ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, wajibat alail jannah in sadaqat. Ya. Kalau dia jujur, dia akan mengamalkan yang wajib-wajib saja. Ya, tidak menambahnya dengan yang sunnah, dia akan masuk surga. Ya, artinya apa? Artinya seseorang yang beramal dengan ilmu, ya, dia akan mendapatkan
mendapatkan haknya. Tetapi dia tentu kalau mau fastabiqul khairat, mendapatkan derajat yang tinggi, dia harus mengamalkan yang lebih dan lebih, ya, sunnah-sunnah, dan itu dibahas di kitab-kitab fikih, ya, kitab-kitab fikih. Nah, makanya kita memotivasi teman-teman, kita semangat ya untuk mempelajari fikih ini. Apalagi mohon maaf di Berau ini kajian fikih atau kajian kitab secara umum itu jarang lah, ya, kurang dia. Jadi yang ada itu bertahun-tahun kajian tematik, sehingga tidak naik kelas, ya, sehingga tidak naik kelas. Kita tidak salahkan itu dibutuhkan juga, tetapi jangan dijadikan patokan yang seperti itu, karena faktanya sudah bertahun-tahun orang kajian, dia ditanya tentang rukun la ilaha illallah pun tidak paham. Ya, ini nyata. Ya, jadi anak pernah ketemu Ustaz orang KUA, ya, nggak usah sebutkan siapa lah, pokoknya dia ketuanya. Ya, ketuanya Tanjung, nggak tahu sekarang masih enggak. Dia bilang orang bawa sesajen, dia dibawa ke pohon, ya, dia minta di situ dan bawa sesajen itu tidak masuk bab kesyirikan. Dia bilang itu perkara yang boleh-boleh saja, sama seperti kita bawa makanan kasih ke kucing, ya, atau semisalnya. Jadi bicaranya tanpa ilmu, ya, jadi bicara tanpa ilmu, ya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, ya, kata Rasulullah, mereka fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, ya. Maka dia dirinya sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, yang seperti itu bahaya, karena Rasulullah SAW pernah menyebut khatta Rasul SAW khututan. Rasulullah khatta menggaris satu garis lurus, ya, khuttan mustaqiman, lurus, garis lurus. Summa khatta khututan, kemudian Rasulullah SAW membuat garis-garis, cabang-cabang, ya. Kata Rasulullah SAW, wa anna hadza sirati mustaqim, ya, ini adalah jalanku yang lurus, di jalan ini ada ulamanya, ya. Kata Rasulullah SAW, dan ini adalah jalan-jalan syaitan, ya. Di setiap jalan, fi kulli sabil, di setiap jalan ada ulamanya juga, ya, ada ulamanya. Ulama apa itu? Ulama su, ya, ulama yang dia itu menggadaikan akhiratnya untuk dunia, ya, ulama pesanan kalau kita sekarang, ya, ulama pesanan, ya. Yang seperti itu ada. Artinya apa? Tidak semua yang dia orang berilmu atau dia ulama itu dia lurus, enggak semuanya. Memang kita taunya selagi dia bisa menjelaskan bahasa Arab dia bisa, berarti enggak juga, ya. Ada yang dia itu, ya, menggunakan kesempatan untuk dengan ilmu tersebut, bahaya. Artinya apa? Artinya kita harus belajar, ya. Belajar ini selagi kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih mampu, ya, ini adalah aset yang paling mahal, ya. Lebih penting daripada kita itu mengasetkan tanah, rumah, ya, atau semisalnya. Nah, ini penting kita ingatkan agar kita sama-sama semangat, ya. Karena pengaruh kalau murid tidak semangat, pengaruh ke guru, ya. Guru tidak semangat juga pengaruh ke murid, ya. Nah, insyaallah kalau kita selagi antum semangat, kita semangat. Kita lanjutkan sedikit pelajaran terakhir, masalah akal, atau kita murojaah dulu, ya, murojaah dulu. Kalau ada seorang wanita yang dia keluar darah 5 hari pertama, kemudian 5 hari kedua berhenti, kemudian 5 hari ketiga keluar darah lagi, kemudian 5 hari keempat berhenti, ya, yang mana haid, yang mana yang suci, yang mana istihadah? Angkat tangannya yang bisa jawab. 5 hari darah, 5 hari berhenti, 5 hari darah, 5 hari berhenti. 5 hari darah, 5 hari berhenti. Si Rahmat itu diulangi terus itu pertanyaannya. Yang pertama sama yang ketiga itu haid sah. Yang kedua di tengah-tengahnya itu suci. Yang keempatnya itu istihadah. Cuma 2. Iya, 5 hari pertama darah haid. 5 hari suci. Suci, betul. Terus
itu yang ketiganya itu haid lagi. Haid lagi. Tapi kalau misalnya dalam 15 hari itu cukup haidnya, berarti selama 15 hari itu dia haid. Terus tambah 5 hari lagi dia masih keluar darah, berarti itu istihadah. Penyakit. 5 hari yang keempat kah? Iya. Enggak. Soalnya itu darah 5 hari berhenti, darah 5 hari berhenti. Oh, yang keempat itu berhenti. Berarti hari ke-16 berhenti dia. Berarti 15 hari pertama itu hitung haid. Jawabannya Mus benar atau salah? Kurang. Yang mana? Salah jawab. Yang 5 hari pertama haid, 5 hari kedua awalnya kan suci. Iya. Ternyata keluar lagi 5 hari, jadi dihitung haid semua 15 hari itu. Nah sisanya itu suci sudah. Ya, itu jawabannya benar nah. 6. Kalau dia keluar darah 7 hari, berhenti 7 hari, keluar lagi 7 hari, angkat tangan yang jawab. Masalah istihadah. Masalah istihadah. 7 hari, Ya. 7 hari berarti 14 kan? Iya. Pas hari ke-15 dia sampai ke 7 hari berikutnya dia keluar darah kan? Ya, Masalah istihadah. masalah istihadah. Masih satu, tapi setelah hari ke-15 kan? Iya. Setelah 7 hari kan masih ada 1 hari haid dulu. Betul. Lalu setelah itu Ya, jadi di hari ke-15 ketika keluar itu kita hukumi haid lagi. masih haid. Ya. Pas dia berlanjut sampai hari ke-16 baru kita tahu oh ini masalah istihadah. Karena dia tidak ada berhenti kan tadi kan? Iya. Baik. Dia keluar darah 10 hari, berhenti 5 hari, keluar lagi 10 hari. Kataannya. Betul. Ada yang pertama 10 hari itu haid. Kemudian 5 hari kan udah suci. Terus hari ke-16 kan dia haid lagi 10 hari. Itu istihadah. Jadi memang karena udah suci udah lewat. Dia udah di 15 hari, di 10 hari itu udah hari ke-16 dia baru keluar darah lagi kan. Hari ke-16 itu istihadah. Hari 16 istihadah sampai 10 hari itu. Semuanya. Dari 16. 16. Betul tidak? Yang lebih tepat itu darah istihadah. Ini dari istihadah beliau bilang. Istihadah ada. Hah? Yang 10 kan itu haid. 5 hari berarti dari sudah. Ya, 5 hari suci. Berarti selesai sudah. Hmm. Berarti sisanya keluar 16 hari setelahnya itu darah istihadah. Karena tidak bercampur dengan darah. Baik. Kalau dia keluarnya 20 hari, 10 keluar darah, 5 berhenti, keluar lagi 20 hari. Keluar lagi 20 hari. Berarti Darah istihadah. ada haidnya di situ 10 hari. Ada haidnya 10 hari. Ya. Haid kedua. Haid kedua. Haid Ya. kedua. Jadi 10 hari pertama haid, 5 hari suci, selesai sudah masa 15. 20 hari keluar lagi. 20 hari ini diambil 10-nya takmilatut tuhur, menyempurnakan suci yang kurang 5 hari tadi. Ya, ditambahkan 10 hari, jadi 10 hari darah itu darah Haid kedua. istihadah pertama, yang ke-10 pertama. 10 kedua itu haid kedua. Ya. Apa bedanya darah apa bedanya masalah istihadah dengan masalah takmilatut tuhur? Apa bedanya? Membedakan dua masalah ini gimana? Masalah istihadah. Masalah istihadah dengan takmilatut tuhur. Masalah istihadah itu kalau dia tidak berhenti, tidak ada berhenti sebelum tanggal 15 itu apa? Tanggal 15 lanjut terus dia. Itu apa maksud? Itu masalah istihadah. Taib. Artinya dia tidak ada berhenti darahnya. Iya. Kalau apa? Takmilatut tuhur. Kalau itu dia apa namanya? Setelah bersih dan sudah cukup 15 hari, Iya. kemudian setelahnya itu yang sebelum haid kedua. Ya Ustaz. Jadi dia di hari ke-15. Ya, patokannya di hari ke-15 itu dia darahnya berlanjut atau tidak. Kalau darahnya itu berlanjut,
masuk masalah istihadah. Kalau tidak, ya sempat berhenti di akhir 15 itu, kemudian keluar lagi darah, maka dia masuk takmilatut tuhur. Ya. Kalau dia takmilatut tuhur itu berarti 14 hari keluar darah. Kemudian hari ke-15 dia berhenti atau keluar baru berhenti. Ya, berhenti total atau dia sempat keluar kemudian berhenti. Kemudian di hari ke-16-nya berlanjut lagi. Ya, sampai 10 hari, 20 hari. Nah, masalah ini harus kita masukkan masalah takmilatut tuhur, disempurnakan suci yang kurang. Alasannya kenapa? Karena suci antara dua haid suci minimalnya 15 hari. Ya, jadi untuk darah yang kedua, kalau mau dihukumi darah haid yang kedua, dia minimalnya ada suci 15 hari. Ya, makanya dia disempurnakan, ditambah. Karena tadi kita gambarkan 14 hari haid keluar darah. Kemudian hari ke-15 berhenti. Hari ke-16 sampai 2 pekan, 3 pekan keluar darah. Ya, maka kita katakan berarti 14 hari haid semuanya. Hari ke-15 suci, hari ke-16 ke-17 itu masih suci juga, dihitung istihadah. Ya, istihadah dia suci. Tapi najis darahnya, tinggal dibersihkan, berlaku hukum wanita yang istihadah. Ya. Ditambahkan yang hari ke-15 kurang 14 hari, sehingga sampai 14 hari kalau keluar darah itu darah istihadah semuanya, dihukumi suci semuanya, berlaku hukum wanita suci, salat dan seterusnya. Ya. Kalau dia berlanjut sampai hari yang ke-16 ya, ke-17 sampai berlanjut, maka yang hari ke-16 itu dihukumi haid yang kedua. Ya, haid yang kedua. Nah, karena ada perempuan yang dia itu istihadah sampai berbulan-bulan bahkan bertahun. Kalau dia dihukumi istihadah, apa yang harus dia lakukan? Kalau bagi wanita yang istihadah, ya. Bagi wanita istihadah, apa yang harus dia lakukan? 5 itu tadi. Apa Safar ingat enggak? Yang pertama, kalau wanita yang istihadah, istri antum istihadah, dia tanya, "Bang, apa yang harus saya lakukan?" Hah? Ditanya nanti kita kan, hah? Ayo. Yang 5 itu tadi. Apa yang pertama? Sebelum sholat bersihkan najis atau darahnya. Ya, sebelum sholat dibersihkan najisnya, darahnya itu dibersihkan. Yang kedua, Menggunakan penutup. ya ditutup. Kalau tidak memudaratkan. Ya. Yang ketiga, Wajib pakai pembalut. ya wajib pakai pembalut. Ya. Kenapa pembalut ini? Tujuannya apa? Mengurangi darah. Ya, meminimalis darah, karena darah itu keluar terus. Ya. Kalau dia tidak pakai pembalut, dia kepakaiannya, kalau sudah kepakaian tidak sah nanti sholatnya. Terus yang keempat, Wajib berwudu ketika masuk sholat. ya wudunya itu ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau sebelumnya sah atau tidak? Tidak. Ya, alasannya kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Ya, karena dia kondisinya istihadah, diberi toleransi. Ya, kalau bukan sebab toleransi tidak sah dia ini wudunya, karena keluar. Ya, di antara pembatal wudu apa? Keluar darah. Di antara pembatal wudu, ya apa? Di antara pembatal wudu, Keluar sesuatu dari lubang-lubang. ya keluar sesuatu dari salah satu dua jalur depan belakang. Ya, bukan keluar darah ya. Keluar darah tidak membatalkan wudu kalau dia keluarnya dari mimisan misalkan, tidak batal wudunya. Ya. Nah, kalau fikih itu begitu, jangan keliru bahasa. Ya. Keluar darah dari ininya, dari jerawatnya, tidak batal wudunya. Ya. Atau kita katakan pembatal wudu apa? Ada najis. Tidak. Orang yang habis BAB belum bersih dia, wudu habis itu,
sah atau tidak? Sah wudunya. Ya. Sah wudunya. Ada ini masih kotoran ini, belum dihilangkan. Ya. Dia bersihkan habis itu. Sah tidak wudunya? Kalau dia megang kemaluan sana Kena lagi kan? Ya, hati-hati, banyak jebakan. Nah, kalau dia bersihkannya apa? Dia bersihkannya kena, ya tangannya ini kena apa? Kemaluan, ya. Yang ini tidak batal kalau dia bersihkannya, tapi kan sulit. Kalau dia kena ini, ya, Pak Yanuar hadir enggak waktu itu? Belum ya. Bagian ini kena kemaluan depan atau bagian lubang itu tadi apa? Pusaran air topan itu batal dia. Nah, bagian ini. Kalau ini enggak, ya. sama di sebelah jari ini enggak kan? Sebelah jari enggak. Ya. Bisa aja digunakan itu. Ya, gimana Safar kalau dia pegang begini, kencing, batal enggak? Enggak. Yakin? Tarik-tarik. Kalau kencing mesti batal. Itu berhati-hati ya. Batal dia Safar, dia kencing Safar. Oh, dia kencing. Oh iya. Safar. Baca doa bangun tidur dulu Safar. Batal dia kencing. Tapi kalau dia tidak kencing, dia nyentuh seperti ini udah batal. Ya. Nah, jadi keluar najis dari mana dulu? Ya. Kalau darah itu najis keluar dari telinga, tidak batal. Tapi kalau keluarnya dari kemaluan depan atau belakang, batal dia, meskipun sedikit. Sama juga najis tidak batal. Misalnya kita sudah wudu, kita sentuh kotoran ayam cicak, batal tidak wudunya? Tidak batal. Ya. Najis itu membatalkan sholat, tidak membatalkan wudu. Ya, disyaratkan dalam sholat itu suci dari najis badannya, tempatnya, dengan pakaiannya. Tapi kalau wudu tidak ada pembatal wudu itu karena najis, tidak ada. Ya, semua madhab itu seperti itu. Ya. Jadi jangan antum habis BAB langsung wudu, jangan juga. Ya, jangan juga. Ya, bersihkan dulu maksudnya. Ya. Maksudnya apa? Kita jelaskan hukumnya seperti itu. Kalau ada orang yang seperti itu, dia habis kencing, dia belum bersihkan, kemudian dia wudu, kita ditanya sah tidak? Jawabannya sah. Ya. Tapi kalau dia mau sholat, wajib dibersihkan dulu. Ya. Kalau dia bersihkannya langsung siram, sah. Tapi kalau dia dibersihkannya dipegang dulu, ditanya pegangnya pakai apa? Ya. Kalau pegangnya dia pakai pelapis, tidak membatalkan. 6. Enggak batal. Kalau ada anak kecil yang dibersihkan ibunya, ibunya sudah wudu, anaknya buang air kecil, kemudian dibersihkan, batal enggak wudunya mamanya ini? Enggak batal. 1. Hah? Bersihkan pakai tangan. Dia bersihkan biasa, bersihkan ibu-ibu kan bukan pakai amplas kan, pakai tangan biasa kan? Iya, biasa bersihkan. Masa pakai rambutnya? Iya. Pak Ade bilang tidak batal. Ada pendapat kedua enggak? Tidak batal. Nah, ayo ada jawaban kedua? Tidak batal? Ya, 2. Nah, ini mazhab kedua ini. Ya, batal. Anaknya sendiri, mahramnya, batal. Menyentuh. Yakin? Berapa persen? 100. Iya. Ya, kalau dia bersihkan seperti ini, batal wudunya. Ya, batal. Ingat pembahasannya masih? Ya, pembahasan masun dengan lams. Jadi kalau telapak tangan ini menyentuh kemaluan depan belakang, siapapun dia batal. Ya, termasuk anaknya, termasuk kemaluannya, ya batal. Apalagi orang lain. Ya, kata Nabi SAW, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang nyentuh kemaluannya maka berwudu dia. Apalagi orang lain, ya anaknya contohnya, ya maka apa batal. Tapi kalau dia
menyentuhnya dengan selain ini di kemaluan tadi, ya, dia tahu hukumnya, jadi dia menghindari biar tidak batal karena wudhu lagi, capek dia bersihkan ya Pak, begini dia, atau pakai tisu. Misalnya pakai sarung gini. Oh, kalau pakai sarung tangan enggak, telapak tangan yang batal. Kalau sarung tangan enggak. Iya, makanya wajar aja kalau pakai kaki gitu. Iya, ada juga Ada. Ada banyak ada satu. Oh iya. Biasanya sudah tahu hukumnya biasanya. Kalau dia sudah tahu biasanya. Pakai kaki dia. Iya. Nah, ada pakai rambut pernah? Enggak pernah. Kaki Ya. Itu nanti di kampung aja, di kampung dekat kampung kan. Gitu. Ada gitu. Nah, ya kalau ibu-ibu memang seperti itu ya, otaknya itu bisa kreatif gitu loh. Ya. Iya benar itu, begitu Pak ya. Ibu-ibu itu bisa sambil tiktokan, angkat handphone, tangannya masak, kakinya ngepel. Iya. Bisa dia. Laki-laki enggak bisa. Iya, luar biasa ya, masing-masing kelebihannya ada. Jadi apa? Jadi kalau telapak tangan ini ya berkaitan dengan kemaluan, tidak ada hubungannya mahram atau tidak, hukumnya batal. Ya. Tapi kalau menyentuh yang selain mahram, yang sudah besar, yang dia sudah besar, yang selain mahram, maka kalau menyentuh bagian kulit manapun, tidak hanya terbatas ini, maka batal dua-duanya. Hanya yang ini aja yang batalin. Ini? Kalau yang ini tadi Pak, Iya. kalau dia kemaluan, ya batal. Mau mahram, mau dia sendiri, orang lain, batal. Batal. Ya. Tapi kalau nyentuh kemaluannya itu selain ini tidak batal. Ya. Tapi kalau yang disentuh itu bukan mahram, yang sudah besar, ya, misalkan istrinya, misalkan saudari kita nyentuh yang bukan mahram, ya, saudara kita menyentuh suaminya bibi, ya, bukan mahramnya, ya, nyentuh tidak sengaja, senggol, kena kulit, ketemu kulit, batal dia, ya, batal. Dua-duanya kan Ustaz? Dua-duanya, ya, dua-duanya. Mau dia nyentuhnya bagian kulit, yang ini, yang itu, sama, ya, yang penting dia sudah besar. Tapi kalau anak kecil enggak, ya, ada anak kecil misalkan dia main, ya, kita cubit pipinya, kita sudah wudu, enggak batal, ya, bukan mahram dia, tapi masih kecil, enggak batal, ya. Tapi kalau sudah besar, batal, ya. Ya. Iya, anaknya dicubit enggak apa-apa, iya lucunya ya. Ibunya mau, enggak bisa. Bahkan dilemparnya kita yang gemes bukan Iya. Gemes saya Ustaz, iya, batal, dosa juga antum. Ya. Dia halalin dulu. Iya. Ya. Kalau ada orang yang dia itu perjalanan, dia punya satu botol aqua, dia butuh untuk minum setengahnya kalau dipakai wudhu tidak cukup, apa yang dia lakukan? Ya, dia tayamumnya kayak apa? Bentar dulu, tayamumnya kayak apa? Tayamum kayak biasa sih. Dia minum kan cukupnya setengah, dia mau minum setengahnya sisa, bisa dipakai wudhu tapi tidak cukup. Ya, dia langsung dia wudu dengan air semuanya itu tidak minum, atau dia tayamum langsung, atau dia wudu dulu baru tayamum, bagaimana? Tayamumnya bagaimana maksudnya? Maksudnya itu dia opsinya dia wudu dulu dengan pakai yang sedikit air ini, tapi tidak cukup. Ya, tidak cukup. Dia wudu dulu baru tayamum, atau dia langsung tayamum tanpa perlu wudu lagi. Kalau yang perjalanan itu, kalau misalnya dalam kondisi perjalanan kemudian kendaraan kan yang air itu cuma cukup tayamum, maka lebih tayamum dan tayamum itu dipakai untuk wudhu. Ya. Kondisi setelahnya itu yang sangat itu belum tahu. Oh ya. Sudah tahu. Kemarin sudah. Safar ingat nak? Antum ingat? Di anu Ustaz, yang setengahnya itu dipakai wudhu dulu sampai habis. Hah? Kalau tidak mencukupi baru tayang. Ya, ini jawabannya. Jadi dia tidak boleh bertayamum kalau masih ada air.
Ya, dia boleh bertayamum kalau sudah tidak bisa menggunakan air. Ya, tidak bisa menggunakan air. Artinya dia ada air, tidak bisa digunakan, itu boleh dia tayamum. Misalkan dia sakit, ya, misalkan dia sakit. Kalau dia tayamum langsung tanpa uzur, ada air, meskipun masih sedikit, tidak sah wudunya. Ya, paham ya? Nah. Kalau misal dalam kondisi perjalanan panjang Ustaz, ya kan? Memang air itu bisa dipakai wudhu sebagian kan, dipakai minum. Namun kalau dipakai wudhu, setelahnya dia tidak bisa minum lagi. Oh iya, dia boleh seperti ini, dia langsung tayamum karena dia tidak bisa menggunakan air hitungannya, karena dia butuh. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta